Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Faiza, NIM saya 1901051113, MK Lembaga Negara, dosen pembimbing yaitu Bapak Teguh Surya Reza di Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri UIN Arandiri Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan di mana lembaga tersebut diatur oleh negara, dari negara dan untuk negara, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam, mempunyai tugas masing-masing antara lain menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis, menjadi badan berhubung antara negara dan rakyatnya, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi maupun nepotisme, dan membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Kemudian jenis lembaga negara dan kewenangannya. Macam-macam lembaga tinggi negara beserta tugas dan wewenangnya sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu yaitu Presiden. Presiden beserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memberhentikan presiden dan wakil presiden beserta keputusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi, antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Wewenang DPD adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta pengubahan daerah. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPK bertugas memeriksa, mengelola, dan bertanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya akan diserahkan kepada DPR, DPD, serta DPRD. Kemudian yang keenam, Mahkamah Agung atau MA. Wewenang Mahkamah Agung yaitu mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika hendak memberikan gerasi atau rehabilitasi. Kemudian yang ketujuh yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Kemudian yang terakhir yaitu Komisi Yudisial atau MK. MK merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Kemudian asas-asas umum penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara meliputi yaitu yang pertama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Kemudian hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Setiap penyelenggaraan negara berhak untuk yaitu menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat. Kemudian menyampaikan pendapat di muka umum secara tanggung jawab sesuai dengan wewenangnya. Kemudian yang terakhir, menempatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.